Dunia seni dipenuhi dengan misteri yang tak terpecahkan. Bagaimana karya seni bernilai jutaan dolar bisa menghilang tanpa bekas? Ikuti kami dalam perjalanan mengungkap rahasia di balik pencurian terbesar dalam sejarah seni. Dalam video essay ini, kami akan membawa kamu menelusuri kisah-kisah terkenal tentang karya seni yang hilang, mulai dari lukisan master seperti The Ghan Altarpiece hingga masterpiece modern seperti Poppy Flowers. Tidak hanya itu, kami akan mengulas detail penelitian terbaru dan upaya penyelidikan yang sedang berlangsung, memberikan kamu wawasan eksklusif tentang misteri-misteri ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan video essay yang akan menggugah pikiranmu ini hingga detik terakhir. Mari kita jelajahi bersama jalan menuju penemuan karya seni yang hilang, memecahkan misteri dan merayakan keajaiban dunia seni bersama-sama. Prolog, misteri di balik karya seni yang dicuri. Dalam dunia yang penuh dengan kisah-kisah menarik, misteri selalu memiliki daya tarik tersendiri. Bagi para pecinta seni, kisah di balik pencurian karya-karya seni terkenal selalu menjadi sorotan. Ada banyak kisah tentang karya seni yang dicuri, yang membuat para ahli dan penegak hukum bingung tentang bagaimana pencurian tersebut dilakukan. Meskipun banyak karya seni yang berhasil ditemukan dan dikembalikan, ada beberapa yang masih hilang hingga hari ini. Kisah di balik hilangnya 5 karya seni terkenal adalah bukti dari misteri dan drama yang tak pernah pudar dari dunia seni. Kisah pertama, The Ghan Altarpiece, Jan van Eyck. Kisah hilangnya The Ghan Altarpiece, karya seni Flemish Jan van Eyck dan saudaranya Hubert, adalah salah satu cerita paling menarik dalam dunia seni. Karya seni religius ini, yang juga dikenal sebagai Adoration of the Mystic Lamp, terdiri dari 12 panel individual yang disatukan untuk menciptakan satu pemandangan besar. Dibuat oleh Katedral Saint Bravo di Ghent. Lukisan ini menggambarkan berbagai pemandangan religius, termasuk Adam dan Hawa, Yesus Kristus, dan Yohanes Pembaptis. Saat dibuka, masterpiece ini memiliki tinggi setidaknya 11 kaki dan lebar 15 kaki. Pada tahun 1566, militan Protestan menyerbu katedral. Namun penjaga katedral berhasil membongkar dan menyembunyikan semua 12 panel. Namun, sejarah bermasalah karya seni ini baru saja dimulai. Pada tahun 1795, Napoleon Bonaparte mengirim pasukan untuk mencuri 4 panel, yang kemudian dipamerkan di Museum Louvre di Paris. Untungnya, panel-panel tersebut akhirnya dikembalikan ke Belgia. Namun, cobaan belum berakhir. Pada tahun 1815, 6 panel dijual oleh seorang vikaris untuk membayar hutangnya. 6 panel tersebut berpindah tangan hingga akhirnya jatuh ke tangan Raja Prusia dan dipajang di Jerman. Pada akhir Perang Dunia I, 6 panel ini dikembalikan ke Belgia sesuai dengan perjanjian Versailles. Cerita pencurian ini mencapai klimaks pada tahun 1934 ketika Arsène Gauderty mencuri panel kiri bawah yang dikenal sebagai The Just Judges. Gauderty memotong panel tersebut menjadi 2 dan menuntut uang tebusan. Menteri Belgia menolak tuntutan ini, dan hingga hari ini panel tersebut masih hilang. Replika mengesankan dari panel yang hilang kini dipajang, berharap suatu hari yang asli akan ditemukan. Apa status penyelidikan saat ini terhadap panel Ghan Altarpiece yang hilang? Masih belum terselesaikan. Panel tersebut dicuri pada tahun 1934 oleh Arsène Gauderty yang menuntut uang tebusan tetapi meninggal dunia tanpa mengungkapkan keberadaan panel tersebut. Meskipun berbagai teori dan pencarian ekstensif telah dilakukan, panel asli belum ditemukan dan replika menggantikan panel tersebut dalam altarpiece. Kisah kedua, Poppy Flowers, Vincent van Gogh. Lukisan Poppy Flowers karya Vincent van Gogh adalah salah satu karya seni yang dicuri 2 kali dari museum yang sama. Dibuat 3 tahun sebelum kematiannya,
lukisan minyak sederhana ini senilai $55 juta dicuri pertama kali dari Museum Muhammad Khalil di Kairo pada 4 Juni 1977. Pemerintah Mesir tidak memberikan banyak detail, namun diyakini bahwa lukisan tersebut dicuri selama pemindahan antara dua istana museum. 2 tahun kemudian, lukisan tersebut ditemukan di Kuwait, meski lokasi spesifiknya tidak pernah diungkapkan. Pada Agustus 2010, lukisan ini dicuri lagi dari museum yang sama. Pencurian terjadi di siang hari bolong dengan hanya 7 dari 43 kamera keamanan yang berfungsi. Menteri Kebudayaan Mesir, Farouk Husni, awalnya mengumumkan bahwa para tersangka telah ditangkap, namun kemudian menarik pernyataannya. Hingga kini, pejabat belum mengetahui siapa pelakunya dan lukisan tersebut masih hilang. Apakah ada informasi tentang langkah-langkah keamanan yang diterapkan di Museum Muhammad Khalil selama pencurian Poppy Flowers? Informasi tentang langkah-langkah keamanan di Museum Muhammad Khalil selama pencurian Poppy Flowers sangat sedikit. Pencurian pada tahun 2010 menunjukkan kelemahan keamanan yang signifikan, termasuk hanya 7 dari 43 kamera keamanan yang berfungsi. Pencurian terjadi di siang hari bolong, menunjukkan langkah-langkah keamanan yang tidak memadai. Kisah ketiga, Reading Girl in White and Yellow, Henri Matisse. Henri Matisse, pelukis Prancis terkenal, menjadi korban pencurian ketika lukisannya The Reading Girl in White and Yellow hilang dari Museum Kunsthal di Rotterdam antara tanggal 15 dan 16 Oktober 2012. Lukisan Claude Monet, Waterloo Bridge, London, juga dicuri dalam peristiwa yang sama. Polisi tiba di tempat kejadian pada pukul 3.00 pagi untuk menemukan lukisan tersebut hilang. 3 pria Rumania ditangkap sebagai tersangka. Salah satunya adalah Radu Dugaru, yang ibunya mengklaim bahwa dia membakar lukisan-lukisan tersebut untuk menyembunyikan bukti. Penyelidik forensik menguji sisa-sisa abu dan menemukan kayu, kanvas, staples, dan fragmen cat yang mendukung pernyataannya. Namun harapannya adalah bahwa lukisan tersebut masih ada di luar sana dan akhirnya akan kembali ke Museum Kunsthal. Kisah keempat, The Storm of the Sea of Galilee. Rembrandt van Rijn hanya melukis satu pemandangan laut selama karirnya, yang dikenal sebagai The Storm on the Sea of Galilee. Lukisan ini menggambarkan kisah Alkitab tentang Yesus meredakan badai. Pada tahun 1990, lukisan ini dicuri dari Museum Isabella Stewart Gardner di Boston. Dalam salah satu pencurian seni terbesar di Amerika Serikat, 2 pria yang menyamar sebagai polisi diizinkan masuk oleh pekerja museum. Mereka mengikat para pekerja dan memotong lukisan-lukisan dari bingkainya. Sebanyak 13 karya seni dicuri, termasuk karya seniman terkenal seperti Johannes Vermeer, Edgar Degas, dan Govert Flinck. Hingga hari ini, bingkai kosong yang masih tergantung di tempat aslinya sebagai pengingat akan apa yang hilang dan dengan harapan bahwa suatu hari nanti karya-karya ini akan dikembalikan. Berapa nilai The Storm on the Sea of Galilee saat ini? Nilai The Storm of the Sea of Galilee karya Rembrandt jika dijual hari ini, sulit diperkirakan karena signifikansi historisnya dan fakta bahwa lukisan tersebut masih hilang sejak pencurian tahun 1990. Mengingat pentingnya lukisan tersebut dalam dunia seni dan kenaikan harga pasar seni, nilainya kemungkinan besar berada di kisaran puluhan juta dolar. Kisah kelima, The Poor Poet, Karl Spitzweck. Karya masterpiece terakhir dalam daftar kami adalah The Poor Poet, karya pelukis Jerman Karl Spitzweck. Karya ini dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi pada Desember 1976 oleh seniman pertunjukan Jerman Ulay. Dia mengangkat karya tersebut dari dinding Galeri Nasional di Berlin dan berjalan keluar melalui pintu darurat dengan karya tersebut. Dalam twist yang aneh, Ulay menggantung lukisan tersebut di rumah temannya dan memberitahu polisi bahwa dia akan mengembalikan karya tersebut hanya jika direktur galeri datang untuk melihatnya. Lukisan tersebut akhirnya dikembalikan ke galeri. Namun,
lukisan ini dicuri lagi oleh dua pencuri yang menyamar di galeri romantik di Schloss Charlottenburg. Lukisan tersebut tidak pernah terlihat lagi, meninggalkan jejak misteri yang masih membingungkan para penyelidik hingga hari ini. Epilog, misteri yang belum terpecahkan. Setiap kisah pencurian karya seni ini adalah bagian dari mosaik besar misteri dunia seni. The Ghent Altarpiece, Poppy Flowers, The Reading Girl in White and Yellow, The Storm on the Sea of Galilee, dan The Poor Poet adalah simbol dari karya seni yang belum ditemukan. Keberadaan mereka yang hilang adalah pengingat akan nilai tak ternilai dari karya seni dan upaya tanpa henti untuk melindunginya. Meski harapan selalu ada bahwa karya-karya ini akan ditemukan suatu hari nanti, cerita-cerita di balik pencurian mereka akan tetap hidup, menambah lapisan misteri dan keajaiban dalam sejarah seni dunia.